Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Nama saya Adelia Rismariana Putri, NIM 19051214073, Sistem Informasi 2019 kelas B. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi sendiri ialah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam suatu golongan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat terjalin dengan baik pula. OSI dan TCP/IP. OSI System Interconnect (OSI model) dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan Badan Standarisasi Internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP/IP model dikembangkan oleh DoD (Department of Defense) US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Nah, perbedaan TCP dan OSI model. TCP/IP model terdapat 4 layer, OSI model 7 layer. Application layer, transport layer, internet layer, network access layer, TCP/IP model. Sedangkan pada OSI model dapat 7 layer. Layer pertama, layer aplikasi. Layer aplikasi yaitu web browser. Terus presentasi tentang data yang sudah dienkripsi terlebih dahulu. Kemudian session mengawali dan membuka percakapan. Transport untuk data dikirim. Nah, di transport data terdapat TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol. Kemudian network dikirimkan ke pos-pos, yaitu router dan IP address. Data link memakai switch hub di dalam layer namanya frame. Kemudian physical ini yang disalurkan pakai kabel atau wireless. Apabila di physical, nah ini dibagi ke bit yang 0, 1 gitu. Nah, application layer menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Presentasi layer memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Di session layer membentuk koneksi, kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Transport layer ini saat data dikirim, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Network layer menambah alamat jaringan pada paket. Data link menambah MAC address pada paket. Nah, kemudian physical layer yaitu mengirimkan data melalui media transmisi. Pada MAC address tidak ada device yang memiliki MAC address atau fisik yang sama. Perbedaan TCP/IP dan OSI model. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol. TCP lebih andal, lapisan jaringan model TCP hanya menyediakan layanan tanpa koneksi. Digunakan dalam sehari-hari untuk mengakses internet protokol spesifik. Sedangkan yang OSI layer mengacu pada interkoneksi open source. OSI kurang andal, koneksi kurang, dan berorientasi koneksi kedua layanan disediakan oleh lapisan jaringan dalam model OSI. OSI ini kurang populer dibandingkan dengan TCP/IP. Dalam OSI memakai protokol independen. Nah, selanjutnya masih OSI dan TCP/IP. Ini layer modelnya. TCP/IP protokol suite file transfer seperti yang FTP, web browser HTTP, email, INET, remote login telnet, main resolution, DNS, domain name system, IP address, DHCP. Nah, pada transport ini ada 2 protokol yaitu TCP dan UDP. UDP User Datagram Protocol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang TCP dan UDP. Nanti ada. Nah,
TCP dan UDP. TCP, Transmission Control Protocol, memungkinkan tiap-tiap komputer untuk saling berhubungan entah mengirimkan data atau menerima data. TCP berorientasi pada sambungan. Sebelum data ditransfer oleh TCP, protokol ini akan melakukan sesi koneksi. Apabila sambungan tidak berjalan dengan lancar, otomatis TCP tidak bisa diandalkan untuk mengirim pesan sesuai kebutuhan. TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, Anda ingin mengirimkan file A sampai Z. Sistem TCP memungkinkan Anda menerima file A sampai Z secara berurutan. TCP memakai sistem unik yang memungkinkan pesan sampai secara utuh meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus. TCP akan segera meminta bagian data yang terputus sehingga semua data tersambung dan menjadi single data yang valid. Jadi apabila ada sedang mengirim data, kemudian korup atau error, maka akan mengirimkan pemberitahuan. Sedangkan di UDP atau User Datagram Protocol, UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Aplikasi UDP paling banyak terjadi pada saat penggunaan streaming video. Pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu mempertimbangkan hubungan konektivitas antara host. UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak dapat diprediksi kapan sampai pertama kali. Data yang dikirim tidak bisa dipastikan sudah terkirim dengan utuh atau tidak. Masih dengan perbedaan TCP dan UDP, TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Berorientasi pada komunikasi dengan memperhatikan lawan bicara. Apabila file error atau korup, terdapat pemberitahuan valid. Nah, contoh TCP itu email, file sharing, dan download. UDP, waktu data ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri mana kekeliruannya. Tidak memperhatikan lawan bicara, tidak ada pemberitahuan apabila file rusak. Nah, UDP dipakai untuk video streaming dan voice streaming. Nah, jadi saat sender mengirim, penerima akan memberi feedback, kemudian akan dikirim lagi. Nah, itu terjadi di TCP. Apabila di UDP, sender terus mengirim, lalu receiver mendapatkannya secara acak, tidak bisa urus. Ini di TCP lebih lambat, tetapi mereka transfernya lebih andal. Nah, ini dipakai untuk email dan web browsing. Casing jaringannya memakai unit cache, yaitu 1:1. UDP cepat, but not guaranteed transfer atau business effort. Jadi mereka berupaya untuk melakukan sebanyak mungkin mengirim data. Nah, dipakai untuk musik streaming. Memakai unicast, multicast, dan broadcast. Ini cocok untuk broadcast kalau yang UDP. Nah, ini adalah estimasi. Apabila TCP barang dikirim, nanti apabila ada yang kurang baik atau rusak, mereka menghubungi atau pemberitahuan balik langsung dikirim balik. Nah, sedangkan di UDP ini semua dikirim tanpa memperhatikan apakah itu dikirim atau apakah itu diterima dengan baik atau tidak. Kemudian network protocol. FLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data melalui saluran telepon. SMTP untuk pengiriman email, HTTP untuk World Wide Web atau WWW, Telnet untuk local area network, FTP untuk file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian LDAP, protokol untuk mencari resource organisasi perorangan dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Kemudian SNMP,
Protokol digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MFTP, Deadbook, dan lain-lain. Kemudian SSH untuk pertukaran data secara aman antara dua komputer. POP3 untuk mengambil email dari email server. IMAP untuk mengakses email dari server. ICMP untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak dapat dijangkau. Point-to-point protokol untuk wide area network, jadi luas. Domain name system untuk pencarian nama komputer di jaringan menggunakan TCP/IP. HTTPS versi aman dari HTTP. Kemudian port. Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada di dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number. Nah, well-known port atau research port. Range nomornya 0 hingga 1023. Well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Merupakan port standar atau port umum yang digunakan dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority, hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Nah, port number 20 protokolnya TCP, aplikasinya FTP dan data. Nah, seperti ini ada yang pakai UDP, TCP, DNS. Kemudian register port. Range number 1024 hingga 49151. Port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Dapat diakses oleh program dengan program. Aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Nah, port numbernya ini MySQL. Sekian dari saya, terima kasih.